Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyaningsih, mahasiswa PGMI kelas G semester 4. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan presentasi. Presentasi pada hakikatnya merupakan salah satu ragam dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada halayak atau audiens. Aktivitas presentasi cenderung berlangsung melalui proses komunikasi satu arah antara seorang narasumber kepada sekelompok orang yang menjadi pemirsa. Presentasi yang efektif dan efisien merupakan idaman bagi guru dan peserta didik. Presentasi yang efektif dan efisien ditandai oleh ketercapaian beberapa kriteria. Yang pertama, mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi peserta didik. Yang kedua, mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses belajar lebih lanjut tentang pengetahuan dan keterampilan yang telah dipresentasikan. Yang ketiga, mampu menciptakan daya ingat atau retensi terhadap isi atau materi yang dipresentasikan. Yang keempat, mampu membuat peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari melalui kegiatan presentasi. Dalam melakukan aktivitas presentasi, seorang guru perlu memiliki kreativitas sehingga dapat melibatkan peserta didik dalam aktivitas presentasi yang dilakukan. Salah satu bentuk metode yang dapat melibatkan peserta didik dalam sebuah aktivitas presentasi adalah mengajukan pertanyaan dan kuis kepada peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat digunakan untuk memperoleh umpan balik tentang tingkat pemahaman peserta didik terhadap informasi dan pengetahuan yang telah dipresentasikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar dapat menciptakan kegiatan presentasi yang efektif, efisien, dan menarik. Yang pertama, mengenal peserta didik yang menjadi sasaran dari aktivitas presentasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menentukan tujuan atau kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti aktivitas presentasi. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang akan digunakan untuk membantu aktivitas presentasi. Yang keempat, melaksanakan aktivitas presentasi yang telah dirancang. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam aktivitas presentasi. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan evaluasi terhadap kualitas presentasi yang telah dilakukan. Tips dalam membuat bahan presentasi dan menggunakan PowerPoint. Agar dapat menciptakan program PowerPoint yang efektif, efisien, dan menarik, sebagai bahan presentasi diperlukan adanya desain atau rancangan terlebih dahulu. Upaya untuk merancang program PowerPoint perlu mempertimbangkan tujuan presentasi yang akan dicapai, yaitu penyebaran informasi dan pengetahuan, membujuk atau melakukan persuasi agar peserta didik mampu menerima praktik tertentu, dan memberikan hiburan. Unsur hiburan harus ada dalam kedua tujuan presentasi sebelumnya. Banyak potensi yang dimiliki oleh program PowerPoint untuk dapat digunakan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Seorang guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang program aplikasi PowerPoint sehingga dapat menciptakan dan memanfaatkan program tersebut secara optimal. Penggunaan teks, warna, gambar atau grafik, video klip, dan efek khusus dapat dikombinasikan untuk memperindah dan meningkatkan efektivitas tayangan slide sebagai sarana presentasi. Tampilan slide PowerPoint yang dirancang dengan baik akan mampu meningkatkan efektivitas kegiatan presentasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.